Ya, Pak Andika, Pak Andika. Yes, ayo. Satu, dua, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut SEM P5 Sport Education Model ya. Pada permainan gobak sodor dengan tema bisa karena berusaha. Dimensi profil Pancasila, mandiri, dan gotong royong. Oke, lanjut. Latar belakang, permainan tradisional ini merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai edukatif, sosial, dan fisik. Salah satu permainan yang populer di kalangan anak-anak Indonesia adalah gobak sodor. Ya. Permainan ini tidak hanya menawarkan kesenangan, tetapi juga mengajarkan kerjasama, strategi, monggo silakan masuk, serta keterampilan motorik. Sayangnya, dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, permainan tradisional seperti gobak sodor juga mulai ditinggalkan oleh generasi muda kita. Ya. Di SMP Al Jombang sebagai institusi pendidikan pertama juga memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan membentuk karakter siswa. Dalam upaya meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik dan memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya lokal. Jadi sekolah ini juga berinisiatif untuk menghidupkan kembali permainan gobak sodor melalui pendekatan sport education model. Karena memang permainan-permainan tradisional sekarang sudah banyak yang ditinggalkan oleh anak-anak, terutama zaman yang sekarang ya. Karena memang anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik pada permainan-permainan yang mungkin yang ada di handphone. Terus dengan adanya SEM ini, dan saya juga mengambil permainan tradisional ini, tujuan saya juga untuk melestarikan budaya. Karena kalau bukan kita, nanti siapa lagi? Karena ini permainan gobak sodor ini memang kan diturunkan turun-temurun. Oke, next, lanjut. Pendekatan sport education model berfokus pada pembelajaran yang menyeluruh, di mana siswa tidak hanya menjadi peserta, ya, tapi juga mengambil peran sebagai pelatih, wasit, bahkan pengamatnya. Model ini juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, bermakna dalam pembelajaran olahraga. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan berbagai aspek, mulai dari keterampilan fisik, pengambilan keputusan, hingga pemahaman akan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama tim. Implementasi sport education model dalam permainan gobak sodor ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang kaya, serta juga melestarikan permainan tradisional ya, sebagai bagian dari budaya lokal. Program ini juga diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang lebih disiplin, kreatif, dan yang pastinya juga mampu bekerja sama antar tim. Lanjut. Tujuan dari program. Yang pertama, melestarikan budaya lokal ya, karena memang kita tahu budaya-budaya lokal kita sudah banyak yang ditinggalkan oleh generasi muda zaman sekarang. Yang kedua, juga meningkatkan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Tiga, mengembangkan keterampilan motorik dan strategi. Dan yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas dan kerja sama tim. Selanjutnya, untuk nomor 5, meningkatkan kompetisi sosial dan emosional siswa. 6, juga ini untuk memperkenalkan sport education model. 7, mengembangkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. 8, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, untuk permainan tradisional ini mungkin akan lebih menyenangkan ya. Karena mungkin biasanya kita olahraga, terutama untuk PJOK, mungkin terkesan membosankan. Jadi untuk menarik minat siswa, makanya saya mengambil
olahraga tradisional ini, yaitu gobak sodor, meskipun banyak olahraga tradisional yang lainnya. Cuman saya milih ini karena memang mungkin tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak ya. Jadi kebetulan di sekolah kita lapangannya juga ada, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut. Capaiannya 85% siswa aktif berpartisipasi dalam setiap permainan. Siswa juga mampu menjelaskan sejarah dan aturan permainan gobak sodor. Siswa mampu bekerjasama dalam tim dan menghargai perbedaan. Siswa juga mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, lanjut. Langkah-langkahnya. Ini ada yang pertama pembentukan tim, latihan dasar dan pertandingan persahabatan. Ya, pertandingan persahabatan antar kelas. Diskusi kelompok, presentasi dan pembuatan poster. Pembentukan tim, refleksi setelah permainan dan pemberian penghargaan. Diskusi kelompok, role playing dan pembuatan karya tulis. Terus untuk pemberian penghargaan nanti ya kita ada yang juara ya, kita nanti akan berikan penghargaan. Penghargaan bisa nanti, kebetulan saya di rumah ada piala hasil lomba burung ya. Jadi nanti bisa saya pakai ya. Kebetulan ada ya. Jadi nanti juga bisa saya manfaatkan. Ya, oke. Terus lanjut. Struktur, program, dan mitra. Salah, ketik. Struktur program pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi dengan muatan pembelajaran lainnya. Untuk mitranya ada guru PJOK, guru kelas, wali murid, dan komunitas sekolah. Jadi semuanya nanti juga terlibat dalam SEM ini. Lanjut. Kapasitas kelas atau sekolah. Sekolah kita ya memiliki 135 siswa dengan beragam minat dan kemampuannya. Guru PJOK juga memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan tradisional. Jadi sekolah juga telah menyediakan lapangan halaman sekolah ya. Kebetulan lapangan kita ada. Jadi cukup untuk kita buat permainan gobak sodor dan berbagai peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan. Ya. Untuk gobak sodor mungkin peralatannya hanya mungkin ya pakai tali rafia atau mungkin pakai kapur ya untuk membuat garisnya. Next. Rencana dan evaluasi. Jadi evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui yang pertama yaitu observasi mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua ada angket, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan juga dari orang tua. Dan yang terakhir ada dokumentasi, ini mengumpulkan data juga berupa foto, video, dan hasil karya siswa nantinya. Oke, lanjut. Kemungkinan tantangannya, nah ini kemungkinan tantangannya. Minat siswa yang berbeda-beda, menawarkan variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa. Karena memang siswa yang ada di sekolah kita ya seperti itulah. Jadi kita harus memang menawarkan variasi permainan dan juga memberikan pilihan kepada siswa. Kedua, keterbatasan waktu. Ini juga mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Kondisi cuaca yang tidak mendukung, ini juga menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Kebetulan kalau misalkan lapangan kita habis terkena hujan mungkin becek, kita bisa pindah ke aula. Kebetulan aula di sekolah kita juga ada, itu juga bisa nanti kita manfaatkan, saya manfaatkan untuk perlombaan ini gobak sodor. Jadi untuk cuaca saya rasa
masih bisa kita lewati lah, Indah ya. Lanjut. Ya, terima kasih. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan juga dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Oke, mungkin ada Bapak Ibu Guru mungkin ada masukan dari kegiatan ini, mungkin ada yang masih kurang jelas. Ya, monggo. Ya, monggo silakan. Oh, pakai mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah apakah SEN ini adalah suatu pembelajaran yang diajarkan di kegiatan PKG PJOK Bapak selama mengikuti kegiatan tersebut? Apakah itu memang diharuskan di sekolah atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Untuk SEP ini memang kemarin waktu pelatihan PKG PJOK memang diajarkan dan memang harus diterapkan di sekolah ya, supaya nanti ini pembelajaran PJOK tidak terkesan membosankan. Makanya ada SEM ini. Terus juga nanti supaya siswa-siswi kita juga terlibat. Tidak terlibat cuma hanya di pertandingan itu, ada di bagian wasit, kepanitiaan, ya itu semuanya nanti di cover oleh siswa kita. Jadi guru itu nanti hanya mendampingi lah, ya. Iya, mungkin ada lagi, monggo. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin pakai saya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa memilih permainan gebak sodor itu? Karena sekarang ini permainan berteknologi ini banyak sekali dan anak sangat senang dengan itu. Terima kasih. Ya, kenapa saya memilih gebak sodor? Tujuan awal saya yaitu ingin melestarikan olahraga tradisional. Karena memang kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan sudah jarang sekali bermain permainan tradisional. Kalau di zaman saya dulu waktu kecil itu sering saya Pak main seperti itu. Bahkan ketika mungkin ada tetangga yang punya hajat, kita sering main-main tradisional. Salah satu contohnya gebak sodor, ada juga mungkin petak umpet dan lain-lain. Cuman sekarang kan sudah jarang seperti itu. Makanya tujuan saya ingin mengenalkan lagi permainan tradisional ini, mengenalkan sama anak-anak yang zaman sekarang yang mungkin memang zaman sekarang memang jarang sekali ya anak-anak yang bermain seperti itu. Jangankan permainan tradisional, lagu daerah tradisional pun anak-anak juga jarang menyanyikan. Sekarang lebih nyanyi ke lagu-lagu modern. Bahkan anak-anak kadang nyanyi juga lagunya orang dewasa. Nah ini dari permainan ini saya ingin mengenalkan ya permainan tradisional ini juga sangat menyenangkan. Ya, itu. Mungkin itu. Mungkin ada lagi. Monggo. Monggo ibu-ibu mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Andika. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kaitannya dengan SEM yang dilakukan Bapak di lembaga kita itu sumber dananya dilakukan secara pribadi atau direncanakan dengan pihak sekolah khususnya bendahara bos di lembaga kita. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Untuk pendanaan, saya rasa ini juga tidak terlalu membutuhkan biaya banyak. Cuman nanti per kelas kan pastinya ada kita membutuhkan air minum, ya kan untuk anak-anak, ya kan. Itu mungkin bisa nanti diambil dari kas kelas masing-masing bisa, Pak. Atau mungkin nanti kita juga koordinasi sama bendahara. Kebetulan di kelas kita kan ada aljum. Ya, itu nanti bisa dananya diambilkan dari situ, bisa. Atau mungkin ada nanti bendahara juga mencarikan solusi untuk itu. Cuman untuk dana, kebetulan acara ini, SEM ini, untuk dana saya rasa tidak terlalu membutuhkan dana yang cukup besar. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin untuk penghargaan seperti piala, kebetulan saya sendiri punya piala. Ya, jadi itu nanti saya pakai juga tidak apa-apa. Gitu. Daripada nanti pialanya diambil rosokan, mending saya manfaatkan untuk ini, Pak. Gitu. Jadi lebih bermanfaat lah. Oke, mungkin ada lagi? Ya, monggo. Begini Pak, Ya, ada yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan terkait untuk pelaksanaan SEM khusus materi infrastruktur ini, sasarannya itu nanti kelas berapa Pak? Kan kami sendiri kan juga wali kelas dari kelas 7. iya, iya, iya. Apakah nanti kami dilibatkan untuk dalam materi SEM-nya Bapak Andika ini, kemudian cara Bapak Andika itu bagaimana dalam melatih anak-anak atau langsung di lapangan kemudian langsung dibuat mainan seperti itu. Oh, iya. Jadi untuk apa tadi? Diulangi yang awal? Apakah wali kelas dilibatkan juga? Kami juga kebetulan wali kelas 7. Oh ya, ya. Terus untuk pelibatan guru atau mungkin wali kelasnya yang pasti juga terlibat, cuman hanya sebatas pendamping saja, Pak. Terus untuk pertandingannya kan ada kelas 7, 8, 9. Jadi tidak mungkin nanti kelas 7 melawan kelas 9. Jadi nanti per kelas, kebetulan kelas kita kelas 7-nya kan cuma hanya 2 kelas. Kelas 8 hanya 2 kelas. Dan kelas 3-nya, kelas 9-nya juga 3 kelas. Itu nanti kelas 8 melawan kelas 8, kelas 9 juga melawan kelas 9, dan kelas 7 juga melawan kelas 7. Jadi itu. Kalau misalkan nanti pertandingan kelas 7 melawan kelas 9, tidak imbang Pak nantinya Pak. Kasihan Pak. Ya, apalagi siswa-siswi kita kan juga terbatas. Jadi itu. Oke, mungkin ada lagi? Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bapak Andika mungkin karena siswa kita cuma 135 Pak. Ini saran dari saya, kalau tadi misalkan permainannya kelas 9 lawan kelas 9, kelas 8 lawan kelas 8, kelas 1 lawan kelas 1, Ya. mungkin untuk Pak Andika enggak sebaiknya nanti itu di kelas 9 jadi kepanitiaan atau kelas 8-nya jadi yang bertanding dan kelas 7 jadi supporter. Nanti kan sudah dipaparkan sama Pak Andika bahwasanya ada kepanitiaan, terus ada supporter, dan juga ada yang bertanding. Kalau misalkan kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri, nanti kan di situ ketika mencapai semifinalnya kan juga tidak imbang. Ya. Jadi mungkin sebaiknya saran dari saya untuk kelas 9 atau kelas berapa yang diperlombakan atau dipertandingkan, terus kelas yang lainnya itu dijadikan untuk sebagai panitianya, dan kelas bawahnya kelas 7 dijadikan sebagai supporter. Oke. Itu akan menambah semangatnya anak-anak, dan anak-anak tidak berpikiran aku melawan kelas 8 atau melawan kelas 9, karena anak-anak biasanya kan dari porsi tubuhnya atau dari motoriknya juga sudah berbeda. tidak sama. Untuk itu mungkin saran dari saya ini bisa dibuat
evaluasi untuk Bapak Andika melaksanakan SEM permainan bola soto tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Cuman sedikit menjelaskan juga, ini juga nanti pastinya saya juga akan kerjasama dengan anggota OSIS ya Pak ya. Nanti ya tetap anak-anak juga yang jadi kepanitiaannya, anggota OSIS nanti bisa berpartisipasi menjadi anggota panitianya. Terus nanti misalkan kelas 7 yang bertanding, kelas-kelas lainnya bisa mendukung kelas 7. Gitu. Biar tambah rame, Pak. Soalnya kalau hanya tiap kelas yang mendukung, nanti yang ada yang main terus mendukungnya hanya sedikit. Jadi nanti semua kelas yang nggak main ini bisa mendukung itu. Jadi lebih suasananya biar lebih meriah lagi, Pak, gitu. Oke. Mungkin ada lagi. Sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup. Untuk presentasi saya hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.